Jadi sejak 1999 Mirul, dia itu hidup dalam buangan di Uni Emirat Arab selama 8 tahun Mirul. Dia tuh di tahun 2013 dia tuh menjabat Perdana Menteri ketiga kalinya nih. Tapi dia dilengsarkan gara-gara dituduh kasus korupsi. Itulah aku pening kepala. Kita orang Indonesia diberitahukan bahwa Petronas ini belajar dengan Pertamina. Tapi banyak orang Malaysia yang tidak terima. Tapi aku percaya sih kalau Petronas tidak belajar dari Pertamina. Emang Sri Lanka ada minyak sawit juga Mirul? Yang aku tahu Sri Lanka ini banyak pinjam duit ke Cina. Indonesia pun pinjam duit ke Cina Mirul. Kasus ini apa Mirul? Menaikkan minyak goreng di Thailand. Jadi Perdana Menteri Bangladesh ini kan udah melarikan diri Mirul. Dia ke India, tapi India tuh tak terima Mirul. Ya. Jadi dia pergilah ke Inggris, Britain. Tapi kenapa dia tak lari ke Malaysia Mirul? Syekh Hasina tuh dia kenapa tak pergi ke Malaysia? Sebab jauh dari Bangladesh. Kalau ke India kan dekat. Kalau ke Inggris kan lebih dekat lagi. Tapi kau tahu tak sih Mirul, ternyata ada banyak Perdana Menteri yang melarikan diri dari dunia nyata Mirul. Gara-gara negaranya nih kacau. Berarti kan memang tak betul nih. Tak hanya Perdana Menteri, di level presiden pun ada juga yang melarikan diri gara-gara negara itu udah kacau. Larinya ke Malaysia Mirul. Macam-macam tempat. Perdana Menteri yang melarikan diri dari negaranya di dunia nyata, itu yang kau tahu apa aja Mirul? Yang aku tahu tuh ada bekas Perdana Menteri Thailand. Namanya Yingluck Shinawatra. Perdana Menteri Thailand pun melarikan diri juga Mirul. Dia tuh Perdana Menteri pertama wanita yang dari Thailand. Dia lari ke Malaysia tak Mirul? Kan dekat tuh Thailand ke Malaysia. Tidak, masih di dunia nyata juga, cuma tak ke Malaysia. Jadi Yingluck Shinawatra nih, dia menjadi Perdana Menteri pertama wanita di Thailand dari tahun 2011 sampai 2014. 3 tahun dia menjabat. Kasus ini apa Mirul? Menaikkan minyak goreng di Thailand? Tidak, dia tuh didakwa dengan beberapa tuduhan termasuk penyalahgunaan kuasa. Kuasa menaikkan minyak goreng? Tidak, kau nasi minyak goreng aja. Sebab minyak goreng di Indonesia ini mahal Mirul. Ya tak mungkin lah harga minyak goreng Thailand sama Indonesia nak kau samakan. Mata uang dia aja beda. Jadi dia melarikan diri kemana kalau tak ke Malaysia? Dia melarikan diri ke Inggris, Jadi dia itu sebenarnya ada aman, tapi dia merasa di negara tak aman. Walaupun sebenarnya kasus penyalahgunaan dan korupsi dia tuh sudah digugurkan atau diselesaikan, tapi dia masih tak aman, maka dia lari ke Inggris. Jadi di Inggris dia ada aman? Allahualam bisawab, tak tahu aku. Kalau yang aku tahu, Perdana Menteri Pakistan yang melarikan diri Mirul. Siapa tuh? Benazir Bhutto. Oh, itu perempuan juga tuh, Iya, perempuan. Jadi sejak 1999 Mirul, dia itu hidup dalam buangan di Uni Emirat Arab selama 8 tahun Mirul. Dan tuh Benazir Bhutto nih, dia menjadi pemimpin yang membangkang Mirul. Berarti kalau di Indonesia ini dia setakat oposisi lah, Kalau Malaysia sebutnya pembangkang juga Mirul. Ada tuh namanya Parti Pembangkang. Berarti Benazir Bhutto tuh termasuk yang itu tuh ya, oposisi kalau di Indonesia. Kalau dari Pakistan tuh, yang aku tahu tuh ada tuh Perdana Menteri Pakistan juga. Namanya Nawaz Sharif. Dia tuh dipenjara sama 8 tahun dan hidup dalam buangan selama setahun aja tuh di Arab Saudi. Kasus dia ini gara-gara apa Mirul? Nah, jadi gini, dia tuh di tahun 2013 dia tuh menjabat Perdana Menteri ketiga kalinya nih. Tapi dia dilengsarkan gara-gara dituduh kasus korupsi. Korupsi harga minyak kelapa sawit Mirul? Kau ini dari tadi kalau tak minyak makan minyak kelapa sawit. Bukan lah, Karena harga minyak kelapa sawit di Indonesia ditentukan oleh Malaysia Mirul. Ya tapi kan ini kan Pakistan, bukan Malaysia. Dia memang dipenjara tuh, gara-gara kasus korupsi dia tuh. Tapi dia dibenarkan ataupun diperbolehkan pergi ke Inggris dengan alasan berobat. Ngapa tak berobat ke Singapura Mirul? Atau ke Melaka? Kan murah tuh Mirul. Tapi kan di Inggris kan banyak tak kenal dia, jadi dia aman. Ada lagi Mirul, bekas Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Namanya kayak Indonesia ya. Jadi di bulan Juli 2022, tahun 2022 ada krisis ekonomi. Jadi terjadilah demonstrasi. Jadi ada beberapa orang yang unjuk rasa di depan rumah dia. Makanya dia melarikan diri ke Maldives dulu sebelum dia terbang ke Singapura. Kenapa dia tak lari ke Malaysia aja, Karena dia mau ke Thailand Mirul dalam beberapa minggu itu. Nah justru itu kan dekat tuh Thailand sama Malaysia. Kenapa tak ke Malaysia aja? Sebab di bulan September di tahun yang sama, dia nih nak sidang juga. Dia nak balik lagi ke tanah air untuk melakukan sidang beberapa kasus. Salah satunya kasus apa? Korupsi minyak sawit. Emang Sri Lanka ada minyak sawit juga Mirul? Yang aku tahu Sri Lanka ini banyak pinjam duit ke Cina. Indonesia pun pinjam duit ke Cina Mirul. Kalau ngomong-ngomong setingkat presiden, aku juga tahu nih, ada beberapa presiden yang melarikan diri dari dunia nyata. Salah satunya itu bekas presiden Afghanistan, Ashraf Ghani namanya. Ketika Taliban menguasai pemerintahan dia tuh pada bulan Agustus 2021, dia langsung lengser tuh, Dia lari ke Tajikistan terus tuh ke Uzbekistan. Sebelum dia diterima oleh Uni Emirat Arab Bersatu karena dengan dari sisi sosial kemanusiaan. Jadi dia terima dan hidup dengan damai di negara teluk tersebut. Bekas Perdana Menteri Ukraina. Bukannya Ukraina masih perang sama Rusia, Ini bekas Perdana Menterinya Mirul.
Kasus apa pula lagi dia tuh? Jadi ada unjuk rasa gara-gara pemerintah nih tak mau menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Rusia. Jadi dia mengundurkan diri karena proses unjuk rasa nih semakin memuncak. Oh, jadi dia lari kemana tuh? Jadi dia pergi ke Moskow. Dia juga hidup di dalam buangan di Moskow. Ngomong-ngomong Ukraina tadi tadi Perdana Menteri Ukraina. Sekarang pula bekas Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych. Karena ada 100 korban yang terjadi gara-gara unjuk rasa. Jadi di bulan Februari di tahun yang sama tuh, beliau langsung dilengsarkan, Dia pun melarikan diri ke Rusia dan hidup dalam buangan di negara tersebut. Dia tak jumpa sama Perdana Menteri dia yang di Moskow tuh, Merol. Kalau diorang berdua berjumpa nanti ketahuan lah sama orang-orang di Moskow diorang tuh siapa. Bekas Presiden Pakistan Pervez Musharraf, dia mengundurkan diri dari jabatan, mencapai perjanjian dengan tentara, Merol. Perjanjian apa tuh, jual beli minyak? Bukan lah, Merol. Pokoknya 2 bulan setelah itu dia terbang ke Inggris, lalu dia kembali ke Pakistan. Tapi di tahun 2013, lalu di tahun 2023 di usia 79 tahun dia meninggal, Merol. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kat mana, Kat Malaysia? Bukan lah, Merol, di Dubai. Oh, ada nih Presiden Brazil nih, Jair Bolsonaro. Dia terbang ke Amerika sehari sebelum meninggalkan jabatan dia. Dia melarikan diri dia tuh, Tak diketahui nih dia larikan diri kemana. Tapi dia balik lagi ke tanah air, ke Brazil tuh, ke tanah air dia pada bulan Maret 2023. Jadi kena sidang lah dia kat Mahkamah Agung tuh. Ya mau tak mau lah, dia langsung kena sidang dengan beberapa kasus dia. Bukan Mahkamah Agung, kalau di Indonesia namanya Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kalau di sana Mahkamah apa dia nama dia aku tak tahu lah. Jadi terbongkar semua selama ini dia kemana, Merol. Titik-titik isi sendiri lah, Netizen Malaysia banyak yang komen di video aku. Dia orang cakap kalau Petronas tuh tak belajar dari Pertamina. Tapi Petronas nih belajarnya tuh dari Esso British. Jadi bukan dari Pertamina. Tapi media-media yang ada di Indonesia cakap bahwasanya Petronas tuh belajarnya dari Pertamina Indonesia. Tapi media-media yang ada di Indonesia itu semuanya cakap Petronas tuh memang belajar dari Pertamina Indonesia. Tapi banyak netizen Malaysia yang bilang bahwa Petronas ini tak pernah belajar dengan Pertamina. Petronas dulu yang ada atau Pertamina dulu yang ada di dunia nyata? Pertamina dulu, Mbak Yu, yang ada di dalam dunia nyata. Tapi kenapa Petronas tuh banyak cabang di berbagai negara dan menyinari dunia? Ya tak iya juga padahal Indonesia ini penghasil minyak buminya juga banyak gitu. Kalau yang kita lihat nih sekarang, Indonesia ini punya minyak bumi yang banyak, yang berlimpah, tapi dia tak pandai mengolah minyaknya sendiri. Akhirnya dijual ke Singapura dan Malaysia. Ini baru minyak bumi nih, belum minyak kelapa sawit. Tapi Petronas ini ada di berbagai negara. Sedangkan Pertamina cuman ada di Indonesia. Tapi itu pun orang masih ngantri-ngantri. Artinya Pertamina ini pemain utama di Indonesia, menguasai pasar minyak bumi. Itulah aku pening kepala. Kita orang Indonesia diberitahukan bahwa Petronas ini belajar dengan Pertamina. Tapi banyak orang Malaysia yang tidak terima. Tapi aku percaya sih kalau Petronas tidak belajar dari Pertamina. Karena Petronas ada di berbagai negara, sedangkan Pertamina hanya ada di Indonesia. Itu pun ngantri pula belinya. Terus setiap daerah juga harganya beda-beda. Apalagi kalau di Kalimantan sama di Papua tuh, katanya lebih mahal lah harganya. Oh iya, Mirol, aku juga ada tuh ngeliat komen di video aku. Ada yang bilang kalau gas melon, gas tabung hijau tuh yang ada ke Kalimantan, itu harga dia 50.000 sampai 70.000, Mirol. Padahal kat daerah di luar situ kayak di Tanjung Pinangnya cuma 18.000 Ya itulah yang membuktikan kenapa harganya bisa mahal. Karena biaya distribusi gas dan minyak itu untuk sampai ke seluruh daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Beruntunglah kalau kalian tinggal di Tanjung Pinang. Karena jarak Singapura sama Tanjung Pinang dan Batam itu sangat dekat. Karena kita punya tempat minyak itu sangat strategis. Ada di Pulau Sambu Batam sama Tanjung Uban Bintan. Itu kan minyak Indah Jadi, Mbak Yu. Kau tahu tak penghasil minyak bumi terbesar yang ada di Indonesia itu di mana aja? Yang pertama ada di Cilacap, Jawa Tengah. Per hari dia bisa sampai 380.000 barrel. Terus ada tuh yang kedua, Mbak Yu, di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan Dia tuh sehari tuh bisa menghasilkan 260.000 barrel per harinya. Ada juga tuh di Musi, Sumatera Selatan, Mirul, 128.000 barrel per hari. Oh, wong gitu galuh, ada penghasil minyak Aku pikir ngasilin PMP aja sana. Dumai di Provinsi Riau, 127 barrel per hari. Ada juga tuh di Balongan, Provinsi Jawa Barat, Mbak Yu. Dia tuh bisa menghasilkan 123.000 barrel per harinya. Tapi ada lagi, kilang minyak Kasim daerah Papua, cuman 10.000 barrel per hari. Cepu, Jawa Tengah, 220.000 barrel per hari. Nah, di daerah Sumatera yang lain pula ada tuh kat daerah Duri, kat Mandau, Bengkalis, Provinsi Riau Itu dia tuh bisa menghasilkan 400 sampai 500.000 barrel per harinya. Dekat Pangkalan Berandan, Sumatera Utara, Mirol. Berapa barrel pula ada per hari? Dah habis dah. Hah? Datang produksi lagi? Tak. Padahal kan Pangkalan Berandan itu di Sumatera Utara itu ialah kilang minyak pertama yang ada di Indonesia. Habis manis sepah dibuang, Merol. Pangkalan Berandan nih tempat lahirnya Ariel Noah, Mirol. Jangan salah kok, Tanjung Pinang. Tempat lahirnya musisi terkenal Andi Liani. Kalau Datuk Siti Nurhaliza lahir kat mana, Merol? Aku
Aku dengar-dengar kat rumah sakit. Tapi kenapa penghasil minyak di daerah Indonesia kan lebih banyak nih? Tapi kenapa di Indonesia sendiri harganya lebih mahal ketimbang Malaysia, Mirul? Jadi gini Mbak Yu, walaupun Indonesia punya daerah-daerah di seluruh Indonesia tuh penghasil minyak bumi atau minyak mentah, harganya lebih mahal daripada Malaysia. Sebab kita ini tidak punya tenaga ahli atau SDM untuk mengelola minyak kita sendiri. Hasilnya kita menjual minyak mentah atau minyak bumi kita ke Singapura dan Malaysia. Mereka lah mengelola. Ini mentah nih ya, ini mentah yang kita jual. Mereka kelola jadi minyak jadi, baru dijual lagi ke kita. Jadi mereka lebih murah karena mereka penghasil. Nah kita ini kan langsung beli, kita jual lagi ke Indonesia lebih mahal. Tapi kenapa tak kita sendiri yang kelola, Mirul? Karena aku udah cakap tadi, Indonesia ini kurang SDM, tak pandai mengelola minyak mentah atau minyak bumi dia sendiri. Indonesia ini dah merdeka dah 79 tahun, Mirul. Duluan Indonesia merdeka lagi, Mirul, daripada Malaysia.